Batam. Berarti pakainya 070. Tetap, di sini tetap ada 070 ya. September 2021. PT Prima ya. Nah, 21 juta ya. Nah, isinya tetap ada pada keluarannya, tapi nanti ketika masuk ke pajak dipungut sendiri jadi nol. Oke. Aduh, Dinda, ini komen. Lanjut, PT Amurang di mana? Kawasan Berikat ya. Ini ada nih. Kawasan Berikat. Berarti kodenya adalah 070 lagi. Tanggalnya tanggal 5 September. DPP-nya 15 ya. Pajaknya 1650. Hmm? Kawasan Berikat, jadi dikasih fasilitas, PP-nya tidak dipungut. Oke, lanjut ya. Delima. Nah, delima di sini saya bikin dua fakturnya ya. Karena dia ada uang muka sama pelunasan. Ya. Jadi yang tanggal 10 ya, itu uang muka 50 juta, yang tanggal 15 ya, penyerahan barang dan penerbitan tagihan pelunasan gitu ya. Jadi di sini berapa? Nol? 010 ya. 010. Oke. 21. Ini 10 ya. Yang 10 ya di sini. 10. Satu. Oke. Ya. 150 masuk dua-duanya. Tadi yang 07 nggak saya masukin karena tidak ada PPN yang dipungutnya. Nomor 5 yang kedua, ini uang muka, nih DPP-nya 300 ya, 330. Oke. Berikutnya tanggal 13 ya. 13 itu ya 030. DPP-nya berapa? Nah, udah include ya. Berarti kan jatuhnya begini. Ya, itu kalau harusnya karena masih soal lama ya, pakainya 10% tuh. Harusnya itu 777.700. Ini kan harusnya ada 700-nya nih. Ya. Hah? Karena 11% kan. Ya, jadinya 70 juta. Nah, biar biar angkanya ini aja nggak keriting. Nah, ini tip yang store adalah mandirinya ya. Kemudian ini juga harusnya 155.400 ya. Harusnya satu kan 155.400.
Oke, jadi DPP-nya adalah, oh ini ya dulu, kodenya berapa? 020. Tanggalnya, tanggal 15 betul? Tanggal penagihannya tanggal 15 betul? Bendahara, tanggal penagihannya, tagihan sampaikan tanggal 17. Ya, berarti di sini faktor pajaknya kita asumsikan tanggal 17. 17 September ya. DPP-nya 140, PPN-nya 15.400. Sudah? Semua? Lanjut. 0, 040. Ini PT Shinchan. Mana? Shinchan. Ya. NPWP-nya nanti ini sendiri ya. Cek aja ya. Berarti DPP-nya berapa? 22 ya. Nah, PPN-nya berarti 2.200.000. Terus berikutnya 040 lagi. 22 September ya. 04, 040. Ininya 10 ya. DPP-nya 440 juta. PPN-nya 4.400.000. Antikom lagi, berarti ini kodenya 040 lagi. Oh, ini belum diganti ya. Ini 2021. Ini 21. Ini 21. DPP-nya 40. DPP-nya 30. Sama. Bentar. Antikom yang kedua ya. Itu ini personalia. Nih. Dalamnya termasuk laba. Berarti kurangi laba dulu ya. Nih. Labanya 10 ya. Jadi 30 kan. 3.300.000. Ada belum sama nih. Ada yang masih 2021. Maukah dirimu? Nggak mau. Oke, lanjut. Lanjutnya adalah Kedubes Kanada. Nah, ini 080 alias dapat fasilitas dibebaskan. 21. PP-nya nggak ada ya. Fakturnya ada 45. Nah, di sininya 0. Oke, lanjut. PT Prima. PT Prima itu apa? Persero kah? Persero
Kodenya 070. Salah. Nah, prima itu di mana sih? Batam ya. Oh, Batam. Berarti 070 ya. Prima Batam. Tanggalnya 25 September betul. 21. Prima. PPP-nya 100. PN-nya 11. Nah, ini 0. Kenapa 0? Karena tidak ada yang dipungut. Lanjut proton ekspor. Ekspor nih. Nah, ini nggak pakai faktur, tapi pakai PEB ya. Nah, di sini harusnya PPh-nya, PPN-nya itu 0. 0. Di sini juga 0. Berikut ya, ekspor lagi. Ya, bener nggak sih? Ya, ekspor ya, printer ke Malaysia, ekspor ke Leste, Timor Leste, dan penyerahan jasa pada PT Leste untuk instalasi jaringan. Ini juga sama. Jadinya di sini Leste 20 ya. Nah, ini bedanya adalah kalau yang ini ekspor jasa kena pajak, kalau yang atas adalah ekspor barang. Pemberitahuan ekspor barang dan ekspor jasa kena pajak. DPP-nya ini dikalikan tarifnya ya, kursnya. Kalau yang ini, yang kedua yang tanggal 27 September itu dikalikan kursnya. Kurs yang dipakai adalah kurs KMK yang 11.850, bukan 11.900. Ya, oke, berarti di sini 296.250 ya, ini juga 0. Termasuknya nanti A1. So far so good. So far not so good. Wah. Bu Rosa gimana Bu Rosa? Ini komen Bu Rosa. Nyimak, Pak. Cukup jelas ya Bu. Ya, agak bingung, Pak. Tapi nggak apa-apa, Pak. Agak bingung. Semoga bisa kembali kalau bingung. Siap Bu Rosa. Lanjut ya. Ya, lanjut, Pak. Lanjut ke siapa nih? Second hand. Jualan apa second hand? Second hand. Jualan mobil pick up. Berarti kodenya adalah, ini kodenya, second hand mana? Oh, belum nyampe ya? Udah kan? Nah, ini kan. Ini berarti pakainya adalah 090. Ya, pakainya 090. Ya, PPP-nya 15 juta. Kemudian nih ininya ya 16.500 seterusnya. Siap? Lanjut. Penggantian faktur pajak yang tanggal ini jadi 88 juta. Ini harusnya 88.800. Penggantian yang faktur yang atas yang diterbitkan kepada PT Mandiri yang atas ya. Jadinya ini kodenya adalah 031. 031 ya. Kebanyakan tiganya. Tuh. Tuh.
Tuh, tuh ya. Oke, lanjut ke sini. Tadi 0,31 ya. Nah, di sini diganti jadi 80 juta, 2000 DPP DPP-nya 80, PPN-nya 8.800.000. Lanjut adalah retur ya. Bener nggak? Dikembalikan ya, retur berarti ini nggak ada kode fakturnya. Dikembalikan, ini minus ya, ya. Minus. Nih, tadi belum diganti ya. Hmm, Satu, minus. Terakhir apa? Ekspor ya. Oh, yang tengah-tengah ini yang 350 adalah pedagang eceran. Nah, pedagang eceran nanti ketemunya itu di ini AB nih, formulir AB. Oh, mau B, AB. Formulir AB nih. Nah, terakhir yang ini yang satu diekspor ada ke Hasanah itu sebesar 21. Berapa? Benar ya? 694.400 hitungan teman-teman. Hah? Ini ya KMK. 200 kali 3472. Ya, benar ya. Oke, jadi penyerahannya total penyerahan adalah 3227.650. Yang ada PPN-nya adalah 355.041.500 yang disetor oleh Shinchan adalah 117.260. Ini komen? Total DPP-nya. Ya, total DPP-nya dia 3277 3227.650. Apa? Yang mana? 34. Oh, yang ini. Ya, karena di sini ada diskon. Nah, ini DPP-nya, ini nilai penyerahannya. Ada diskon uang muka dan sebagainya. Ada laba kotor juga di sini. Hah? Ya, renovasi ruangan dia KMS. Pasti bangun sendiri tadi ya. Jadi tidak masuk ke sini. Ini yang jadi 3227.650 itu adalah yang masuk di A1 sama A2 dan AB. A1, A2, AB. Sementara untuk yang KMS itu masuknya di lampiran belakang deh. Sorry, bukan lampiran. KMS itu adanya di induk halaman belakang. Di induk halaman belakang. Jadi dia tidak masuk dalam perhitungan untuk penyerahan.
Sudah? Any komen? Dari teman-teman online, any komen? Nggak ada ya? Oke, siap. Pak Gunawan, Insya Allah. Muhrimah, dan teman-teman yang lainnya. Nggak ada ya? Oke. Kita tutup dulu ini, kita tambahin materinya. Kita tutup ini, kita tambahin materinya yang mana tadi? Berikutnya adalah pengkreditan pajak masukan. Nah, ini kita baru nanti ke soal latihannya ya. Pengkreditan pajak masukan. PKP berhak mengkreditkan pajak masukan. Jadi sebenarnya pajak masukan yang bisa dikreditkan adalah pajak masukan yang terkait dengan pajak keluarannya ya. Jadi kalau tidak punya hubungan dengan pajak keluaran berarti dianggapnya adalah teman-teman atau perusahaannya adalah konsumen akhir untuk konsumsi barang itu. Untuk konsumsi barang itu. Oke, berhak mengkreditkan pajak masukannya. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran masa pajak yang sama. Idealnya begitu. Jadi kita langsung udah nerima faktur pajaknya dari sisi penjual, gitu ya. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada pajak masak yang sama dapat dikreditkan paling lama 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Faktur November kita dapat baru Januari, masih bisa nggak dikreditkan di masa Januari? Faktur November kita baru dapat Januari, masih bisa dikreditkan nggak di Januari? Jawabannya bisa, karena 3 bulan kan, maksimal berarti Februari, gitu ya. Oke, itu ini. Sepanjang tadi belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan atau dikapitalisasi dalam harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak pada masa pajak lebih dari bulan ketiga diperbolehkannya dengan mekanisme pembetulan. Kalau lewat dari baru nerima Maret, bisa dikreditkan nggak? 2024 Maret, bisa dikreditkan nggak? Ya, bisa. Tapi dengan cara pembetulan masa November, Desember, atau Januari. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian yang tidak diperbolehkan untuk dikreditkan, pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan adalah ini. Pertama adalah perolehan yang tidak punya hubungan langsung, tadi kan, hubungan langsung dengan PK-nya. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktur pajak yang tidak mencantumkan nama pembeli. Nama, alamat, nomor pokok itu faktur pajak sederhana kan nggak ada tuh. Ya. Harusnya kalau faktur pajak yang ini lengkap karena pakai NIK kan paling tidak. Tapi mungkin masih ada juga yang tidak mencantumkan faktur pajak pembelinya. NPWP pembeli atau NIK pembeli, gitu. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP di luar daerah pabean yang tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 6. Ya, ini berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, gitu ya. Lanjut. Nah, ini. Bagaimana dengan pengkreditan pajak masukan yang diberitahukan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan? Apakah bisa dikreditkan? Jawabannya bisa, ya bisa dikreditkan. Nah, tapi di situ ada catatannya. PKP memberitahukan kepada DJP atas pajak masukan yang belum dilaporkan dalam SPT dengan memperlihatkan atau meminjamkan dokumen. Nah, dokumennya itu isinya apa? Dokumennya berupa faktur pajak, berarti faktur pajak dari penjual, atau dokumen tertentu yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN. Ya.
Dilakukan pengeredaran pajak masukan dengan diperhitungkan dalam penetapan pajak yang akan diterbitkan. Itu kondisinya begitu ya. Ketika ditemukan, ini sebenarnya untuk fairness ketika biasanya eh, teman-teman itu tidak mengkreditkan pajak masukannya karena pajak keluarannya nggak ada ya, atau omsetnya ada yang dihilangin gitu. Nah, sehingga pajak masukannya ikutan kan kalau nggak pajak keluarannya mengecil tapi pajak masukannya tetap kan jadinya dibayar kan nanti terjadi silaturahmi dikasih surat pemeriksaan pajak kan. Nah, gitu ya. Jadi bisa diperhitungkan dengan dokumen meminjamkan dokumen berupa faktur pajak dan atau dokumen tertentu yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN. Nah, di sini adalah pengeredaran pajak masukan hanya dapat dilakukan saat pemeriksaan berlangsung sepanjang SPHP apa? Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum disampaikan ke pengusaha kena pajak. Ya, belum disampaikan ke pengusaha kena pajak. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau udah disampaikan gimana? Ya udah, berarti diklasin. Ya, lanjut. Pengertian majukan pajak masukan yang ditagih dengan ketetapan pajak. Ya. Pajak masukan atas perolehan atau impor serta pemanfaatan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Jadi misalnya pemanfaatan jasa kena pajak tadi atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud kan pakai SSP itu. Nah, teman-teman nggak bayar tuh awalnya. Ya, awalnya nggak bayar atas apa namanya pemanfaatan itu tadi kan ada PPN-nya ya. Ada PPN-nya 10% kan. Pemanfaatan barang kena pajak tidak.
Halo, Bu Rosa. Apakah sekarang sudah lebih jelas? Ya, insya Allah ya. Semoga. Berikutnya adalah penerimaan pajak masukan yang tadi dengan ketetapan pajak. Ya, ini sama ya tadi ya. Ini udah kan? Nah, ini fasilitas tadi udah dijelasin kawasan berikat sama kawasan bebas. Oke, slide-nya selesai. Kita tinggal soal latihannya. Silakan dibaca kembali soal latihannya. Apa mau langsung aja? Langsung? Langsung aja. Kita sudah pada mau malam mingguan. Nah, baterainya sudah dari pagi, belum dicas ulang. Oke, yang pertama pembelian tunai, hard disk. Ini pakainya adalah faktur pajak ya. Bisa dikreditkan? Jawabannya bisa. Ya, jadi di sini nanti tuh bisa dikreditkan. Indonesia, ini 010. Ini harusnya 010 semua kan? Orang penyembelinya bukan pemungut. 21. Nah, PPN-nya berapa? 40 ya? PPN-nya. IPP-nya berapa? Termasuk PPN-nya harusnya 40.400 ya. Di sini IPP-nya 40 ya. PPN-nya 11%. Nah, 11% ya. 4.400.000. Oke, udah ya. Lanjut ke mana? Berikutnya adalah dari Batam. Ya, ini nggak pakai SSP karena Batam. Ketika barang keluar dari Batam, dia kan nggak pakai faktur pajak karena nggak ada yang bisa buat. Maka dia pakai SSP. Ini pakai SSP nih. SSE. SP. Ya, SSP. Oh, 2021. Satu. Lanjut, impor. Nah, impor ini nggak pakai ini juga. Nah, ini impor berarti nilainya berapa? FOB-nya segini. Nah, asuransi segini. Pengirimannya segini. Ya, berarti 180 kali 5%, 9 juta ya. Berarti jatuhnya adalah 189. Sini Microsoft ya. Ini 189. Berarti PPN-nya adalah 20.790. Oke, lanjut. Yang berikutnya Indocasing. Ini 010 ya fakturnya. Oh, 2021 tuh ya. Indocasing. Nah, ini Agustus nih. Ini yang faktur pajak beda beda masa.
DPP-nya berapa? 45 ya? DPP-nya 45 ya. Maka PPN-nya adalah 49.500 ya. Ini biar gampang, PPN-nya 1.100.000. Berikutnya dikembalikan, retur ya. Returnya 1.100 tadi, berarti DPP-nya adalah sebesar 10 juta. Sebesar 10 juta nih. Tadi 10 ya. Lanjut, otomobil. Nah, angkanya nih nggak pas nih. Kalau ini. Otomobil berapa? PPN-nya 11%. Harusnya bukan 56. 600 ya. Enggak. TPP-nya, TPP-nya segini. Berarti harusnya biar biar angkanya genep aja. 400 juta. Berarti 44 tambah 400. Ini ada PPNBM nih. Kali 30 ya. Nah, 12 berarti 164 ya. Tambahin di sini 4. Biar ketemu angkanya pas. Jadi DPP-nya 400, PPN-nya 44, PPNBM-nya 30. Ini untuk kepentingan pemasaran, itu masih bisa dikreditkan. Ini juga untuk kepentingan pemasaran, kita masih bisa dikreditkan. Tagihan rekening, nah ini nggak pakai faktur pajak. Ya, itu tidak pakai faktur pajak untuk intak jastelnya. Nah ini nggak pakai faktur pajak nih. Ini 010 ya, juga sama. Ini nggak pakai, pakainya nomornya, nomornya siapa? Intak jastelnya. Oke, kemudian aser, impor ya. Impor, ini 21 ya. Impor, nah ini masuknya ke B1 juga. Kalau ini B1, tadi B2 dan B3, ini B2 nih harusnya. Sekarang jadi B2. Karena sedannya dihapus. Sebelum Undang-Undang HPP, sedan ada, nggak boleh dikreditkan. Setelah Undang-Undang HPP, sedannya dihapus. Oke, ini masuk B1. Kemudian ini apa? Oh, tadi yang pemakaian sendiri. PT Sinchan. Sinchan ya, yang pemakaian sendiri. Ini yang untuk bagian pemasaran. Ini yang berapa nih nilainya? Yang 20 juta. Berarti faktor pajaknya 20 juta yang mana? Sinchan satu, Sinchan satunya mana? Oh ini nih. Nah yang ini.
yang bisa dikreditkan. Masukin ke sini. Ya, 040 kodenya. Oke, terakhir Bengkelindo. Itu mobil pribadi kan? Nah, itu nanti masuknya ke B3 alias tidak bisa dikreditkan. Oke, di jumlah total jadinya, oh ini belum diubah. 040 tadi ya. 040 2021 21. Jadinya begini. Yang bisa dikreditkan adalah 74.690 dari total ini. Kemudian ini dari kompensasi bulan sebelumnya. Nah, berarti total kredit pajaknya 90. Tadi di sini PK-nya adalah yang dipungut sendiri 117, maka akan kurang bayar 26.270. Kurang bayar. Ya, jadi walaupun ada wapunya bisa kurang bayar. Kalau penyerahan pada non wapunya lebih banyak. Oke, bagaimana? Ini komen? Teman-teman yang di online, apakah sampai dengan di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah berarti sudah cukup jelas? Atau Silakan apakah teman-teman online, nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? atau apakah berarti sudah ingin bermalam minggu? Sepertinya itu, Pak. Itu artinya gitu. Pak Eko, maaf, itu di save di PC ya, Pak ya? Hah? Yang soal Word sama Excel-nya, Pak. Ah, Supaya nanti di-share, Pak. Karena kan ada perubahan tadi ya, beberapa ya. iya. Itu di save di PC ya, di Baik, sini. Pak. Nanti ada yang belum mana ya? Ini 11% tadi ya. Ini harusnya berapa? Pilihan. Berarti 11 ya. Yang di sheet A-nya Terus PPNBM-nya berapa? 30 tadi, Pak ya? Bukan, Bukan. 20%. 40 berarti ya. Berarti tambah 2 juta lagi. 62. Ini save ya. Lanjutkan. Yang Oke. di sheet satunya juga ada PPN berarti diganti 11%, Pak Eko ya? Ya, Baik, Pak. yang di sheet. Satu di Excel ini juga, Pak, filenya. Bentar. Ini Oh, ini beda yang soal. itu. Apa namanya? Membangun sendiri. Oke. Ini yang membangun sendiri ya. Ini yang SPT-nya. Oke, sudah? Kalau sudah, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Dipersilakan, Pak Aidil. Oke, terima kasih Pak Eko atas materinya. Jika teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan, baik kita akhiri
sesi PPN pertemuan ke-6 hari ini. Eh, Berarti kita ada tiga sesi lagi ya sama ujian ya, teman-teman. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan nanti di grup eh, bisa ditanyakan soal-soalnya dan ini tetap kita akan share di YouTube bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan. Baik, itu aja dari kami. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Heru, Terima Pak Andika, kasih Mbak Suci. teman-teman. Selamat bermalam minggu. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Terima kasih Bu Guru. Selamat bermalam minggu.